Assalamualaikum dan perkenalkan, nama saya Raka dari kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi Pancasila pada periode 1949 sampai 1959. Landasan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal dan sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara ataupun voting yang digunakan dalam pemilihan umum, mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hal untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Jadi, apa itu sistem demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer merupakan salah satu sistem demokrasi yang menitik beratkan kedudukan badan legislatif sebagai lembaga tertinggi daripada badan eksekutif. Negara dengan menganut sistem demokrasi yang demikian merupakan negara yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, di mana seorang Perdana Menteri dan jajaran menteri dalam kabinetnya akan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, posisi kepala negara akan ditempati oleh seorang presiden. Dan kita ke ciri-ciri demokrasi parlementer. Yang pertama adalah, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden. Yang kedua, kekuasaan legislatif dipertanggungjawabkan eksekutif. Ketiga adalah, jabatan eksekutif presiden ditunjukkan langsung oleh legislatif, sedangkan raja dipilih oleh undang-undang. Yang keempat adalah, kekuasaan legislatif dapat menjatuhkan kekuatan eksekutif. Yang kelima, Perdana Menteri punya hak prerogatif ataupun hak istimewa untuk mengangkat serta memberhentikan para menteri yang menjabat dalam departemen dan non-departemen. Yang keenam adalah negara, alokasi SDM dan SDA bisa terus dikontrol. Yang ketujuh adalah para menteri hanya bertanggung jawab sebatas kekuatan legislatif. Dan yang terakhir adalah kelompok minoritas dibebaskan untuk berjuang dan bertahan. Demokrasi Pancasila periode 1949 sampai 1959 dibagi menjadi dua, yaitu periode pertama adalah 1949 sampai 1950 dan periode kedua adalah tahun 1950 sampai 1959. Pelaksanaan demokrasi pada masa 1949 sampai 1950. Pelaksanaan demokrasi pada masa ini tidak berlangsung lama karena bentuk negara serikat yang dianut dalam konstitusi RIS tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Agustus 1950, kita kembali lagi ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada periode 1949 sampai 1950. Kelebihannya adalah, yang pertama, tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Yang kedua adalah, DPR dapat membubarkan kabinet bila dianggap menyimpang. Kekurangannya adalah, yang pertama, yaitu masa jabatan kabinet tidak ditentukan. Yang kedua, kepala tidak dapat diganggu-gugat, karena yang bertanggung jawab adalah para menteri. Yang terakhir adalah mementingkan kekuatan partai di parlemen. Pelaksanaan demokrasi pada masa 1950 sampai 1959. Konstituante gagal menjalankan tugasnya karena ada konflik anti partai dalam konstituante sendiri. Akibatnya, tata negara menjadi sangat kacau bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Presiden mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang berisi, yaitu pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang terakhir adalah pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan dari daerah serta golongan dan juga dibentuknya DPAS. Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada periode 1950 sampai 1959. Kelebihannya adalah demokrasi multipartai. Yang kedua, pelaksanaan pemilu demokratis. Yang ketiga, berhasil menggalang dukungan internasional melalui KAA. Kekurangannya adalah, yang pertama, yaitu multipartai berdampak pada kepentingan parpol ataupun golongan. Yang kedua, stabilitas politik terancam. Yang ketiga, tidak terdapat partai yang menang secara mayoritas. Yang keempat, kebijakan pembangunan tidak berjalan. Yang terakhir adalah jatuh bangun kabinet yang singkat. Keunggulan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959.
dapat disimpulkan bahwa dalam periode 1949 sampai 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir seluruh elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia, yang antara lain: 1. Lembaga perwakilan rakyat ataupun parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. 2. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. 3. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. 4. Sekalipun pemilu hanya dilakukan satu kali, yaitu pada 1955, tapi pemilu tersebut benar-benar dilakukan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua harga negara dapat memanfaatkan secara maksimal. Yang keenam, dalam masa pemerintahannya parlementer, daerah-daerah mempunyai otonomi yang cukup luas. Kegagalan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. 1. Munculnya usulan presiden yang sering kita kenal dengan nama konsepsi presiden untuk membentuk Dewan Nasional, sehingga semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada menjadi ikut terlibat. Konsepsi presiden ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang memiliki sifat gotong royong, dan juga melibatkan semua kekuatan bersifat politik, tidak terkecuali Partai Komunis Indonesia. Konsepsi presiden dan juga Dewan Nasional ini mengalami pertentangan yang sangat kuat dari sejumlah partai, terutama Masyumi dan juga PSI. Dua partai ini menganggap bahwa Dewan Nasional adalah pelanggaran yang sifatnya sangat fundamental terhadap konstitusi negara kita, karena lembaga itu tidak dikenal dalam konstitusi. Yang kedua adalah Dewan Konstituante gagal menemukan jalan untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi nasional, dikarenakan gagal tercapainya titik persetujuan antara dua kelompok politik, yaitu kelompok yang ingin Islam menjadi ideologi negara dan kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi. Meskipun voting telah dilakukan, mereka tetap tidak bisa menemukan suara mayoritasnya. Yang ketiga adalah politik aliran terlalu dominan, sehingga pengelolaan konflik menjadi terganggu. Karena hal itu, setiap konflik cenderung menyebar melewati batas yang akhirnya membawa dampaknya sangat negatif kepada kestabilan politik yang ada. Yang terakhir, yaitu 4, adalah basis sosial ekonomi yang sangat lemah. Struktur yang tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung dan tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Kesimpulannya, demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun seiring dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong royong. Itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.